OPM Papua mengajak perang. Bagi mereka tak layak diberlakukan HAM. Tak ada kemanusiaan di dalam diri mereka, tegas YouTuber Krisyanto Yen Oni dalam konten YouTube-nya. Jadi ada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat Papua, yakni merampas paksa tanah lahan masyarakat Papua untuk dijadikan tambang emas. Kelompok masyarakat yang tidak terima tanah lahan mereka dirampas melakukan perlawanan, ditembak. Berkali-kali sudah disampaikan secara sangat jelas akar masalah dari pelanggaran HAM di Papua. Bukan hanya oleh lembaga hak asasi manusia seperti Dewan HAM PBB atau prosedur-prosedur khusus di dalam pemegang mandat PBB, maupun juga organisasi non-pemerintah seperti LBH atau Kontras dan juga Amnesty International. Kalau saya kutip data dari gugus tugas UGM, Pak Gabriel Lele beberapa waktu menyampaikan bahwa korban terbanyak itu masyarakat sipil, OAP, orang asli Papua, dan pelanggar HAM terberat adalah KKB. Ada satu video, Kepala Komando Nasional Operasi Pembebasan Papua, mereka siap perang dan mereka punya hukum perang, tegas Yen Oni. Mari kita perang, mereka menyatakan perang. Artinya apa? Kalau ada peristiwa tembak-menembak yang dilakukan TNI Polri terhadap para bajingan OPM ini bukanlah lagi pelanggaran perang karena mereka minta perang, tegasnya. Kelompok KKB ini kan hanya segelintir yang meresahkan warga sipil Papua, membuat masyarakat Papua cemas, resah, terintimidasi, terancam, padahal mereka ini hanya segelintir. Kalau mereka mengajak perang, sudahlah, basmi saja. KKB ini sama seperti negara memandang teroris yang berbahaya. Jika diampuni, maka pertaruhannya adalah negara. Bagi bajingan OPM, bagi mereka tidak layak diberlakukan hak-hak asasi manusia, tidak ada kemanusiaan di dalam diri mereka. Nah, mengapa negara terkesan memberikan kesempatan begitu lama kepada mereka? Mengapa negara terkesan tidak serius menghadapi KKB OPM ini? Kenapa? Padahal mereka sudah jelas-jelas mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, salam hormat dari saya. Mereka, KKB, sudah menyatakan perang. Di mana martabat negara ini? Di mana harga diri bangsa ini diancam perang oleh segelintir KKB? Di mana harga diri bangsa ini? Di mana harkat dan martabat bangsa ini? Di mana marwah bangsa ini demi HAM? Di mana lebih banyak warga Papua? Tanggapi permintaan KKB, mereka menyatakan perang, basmi mereka. Mereka menyatakan perang, basmi mereka demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bravo NKRI. Pria berkacamata ini ungkap alasan mengapa KKB di Papua sulit diberantas. Namun alasan yang diuraikan pria di TikToker @kevin ini langsung menuai tanggapan netizen. Katanya ada yang kurang, yaitu soal HAM atau hak asasi manusia. Dijelaskan pria itu bahwa KKB di Papua sulit diberantas karena pertama, memanfaatkan taktik perang geografis. Ini itu mirip case jalan perang Vietnam lawan Amerika di tahun 1970-an, di mana Vietnam menang perang lawan Amerika. Padahal secara teori Amerika Serikat lebih kuat dari sisi persenjataannya. Itu dikarenakan tentara Vietnam sangat menguasai peta hutan di wilayah mereka. Itulah yang terjadi pada KKB, mereka bisa hidup, bahkan sampai berbulan-bulan di hutan Papua yang ganas.
Kemudian mereka dilindungi tokoh lokal. Ternyata ada beberapa masyarakat di sana yang masih suka memberikan perlindungan pada mereka. Tujuannya untuk menyamar menjadi warga lokal. Itulah yang menyulitkan aparat melakukan aksi penangkapan.